Teman-teman, saat ini kita akan mempresentasikan materi mengenai monopoli dan market power. Saya sendiri Gloria Hursepuni dan teman saya Iko Manggigi. Pengertian pasar monopoli. Pasar monopoli dari bahasa Yunani monos yang artinya satu dan polein yang artinya menjual adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Penentu harga pada pasar ini adalah seorang penjual atau sering disebut sebagai monopolis. Pasar monopoli adalah suatu keadaan pasar di mana hanya ada satu kekuatan atau satu penjual yang dapat menguasai seluruh penawaran, sehingga tidak ada pihak lain yang menyainginya atau terdapat pure monopoli, dan perusahaan ini menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat. Ciri-ciri pasar monopoli. 1. Pasar monopoli adalah industri satu perusahaan. Sifat ini sudah secara jelas dilihat dari definisi monopoli di atas, yaitu hanya ada satu saja perusahaan dalam industri tersebut. Yang kedua, tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Barang yang dihasilkan perusahaan tidak monopoli tidak dapat digantikan oleh barang lain yang ada dalam pasar. Yang ketiga, tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri. Sifat ini merupakan sebab utama yang menimbulkan perusahaan yang mempunyai kekuasaan monopoli. Yang keempat, ada yang bersifat teknologi, yaitu teknologi yang digunakan sangat canggih dan tidak mudah dicontoh, dan ada pula yang bersifat keuangan, yaitu modal yang diperlukan sangat besar. Yang kelima, dapat mempengaruhi penentuan harga. Karena perusahaan monopoli merupakan satu-satunya penjual di dalam pasar, maka perusahaan monopoli dipandang sebagai penentu harga atau price setter. Macam-macam pasar monopoli. Yang pertama, monopoli by law. Monopoli oleh negara untuk cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Yang kedua, monopoli by nature, yaitu monopoli yang lahir dan tumbuh secara alami karena didukung iklim dan lingkungan tertentu. Yang ketiga, monopoli by license, yang artinya izin penggunaan hak atas kekayaan intelektual. Jenis-jenis pasar monopoli berdasarkan penyebabnya. Yang pertama, monopoli alamiah. Monopoli alamiah muncul karena keadaan alam yang khas seperti kesuburan tanah, iklim yang sesuai, atau karena mengandung kekayaan bahan tambang tertentu. Monopoli alamiah hanya dimiliki oleh daerah-daerah tertentu. Yang kedua, monopoli masyarakat. Monopoli masyarakat terjadi jika masyarakat mempunyai kepercayaan khusus terhadap suatu produk. Misalnya, obat batuk merek A mampu menguasai pasar karena masyarakat aman mempercayai kemanjuran obat batuk tersebut, sehingga mereka tidak mau berpindah ke merek yang lain. Yang ketiga, monopoli undang-undang. Monopoli undang-undang muncul karena adanya pemberlakuan kebijakan atau undang-undang tertentu. Ada beberapa bentuk monopoli undang-undang sebagai berikut. Monopoli negara, hak cipta, hak paten, dan hak merek. Yang keempat, monopoli karena kemampuan efisiensi. Monopoli ini terjadi bila suatu perusahaan mampu memproduksi dengan biaya yang rendah sehingga mampu menjual produk dengan harga yang rendah pula. Yang kelima, monopoli karena penguasaan bahan baku. Yang keenam, monopoli karena penguasaan teknologi dan tenaga ahli. Faktor-faktor yang menimbulkan pasar monopoli. Yang pertama, perusahaan monopoli memiliki suatu sumber daya yang unik dan tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Yang kedua, perusahaan monopoli pada umumnya dapat menikmati skala ekonomi hingga ke tingkat produksi yang sangat tinggi. Yang ketiga, monopoli wujud dan berkembang melalui undang-undang, yaitu pemerintah memberi hak monopoli kepada perusahaan tersebut. Kelebihan dan kelemahan monopoli. Yang pertama, kelebihan pasar monopoli antara lain: 1. Mendorong untuk adanya inovasi baru agar tetap terjaga monopolinya. Yang kedua, tidak akan mungkin timbul perusahaan-perusahaan yang kecil sehingga perusahaan monopoli akan semakin besar. Yang ketiga, mampu melakukan penelitian dan pengembangan produk. Yang keempat, dapat meningkatkan daya saing bila monopoli diperoleh karena kemampuan efisiensi. Yang kelima, mudah mengontrol kepentingan orang banyak bila monopoli dilakukan negara. Yang keenam, dapat meningkatkan inovasi bila monopoli terbentuk karena pemberian hak cipta dan hak paten. Kelemahan pasar monopoli. 1. Timbul ketidakadilan karena keuntungan banyak dinikmati oleh penguasa pasar.
Yang kedua, tidak efisiensinya biaya produksi, karena perusahaan monopoli tidak memanfaatkan secara penuh penghematan ongkos produksi atau sering disebut timbulnya pemborosan. Yang ketiga, konsumen merasa berat karena harus membeli barang dengan harga sangat tinggi oleh perusahaan monopoli. Yang keempat, adanya unsur eksploitasi terhadap konsumen dan pemilik faktor-faktor produksi. Contoh pasar monopoli yaitu PT Pertamina, PT Perusahaan Listrik Negara, dan PT Kereta Api. Selanjutnya adalah market power atau kekuatan pasar. Adalah kemampuan perusahaan untuk mempengaruhi harga produknya di pasar. Kekuatan pasar memungkinkan perusahaan untuk menetapkan harga yang lebih tinggi daripada harga ekuilibrium di pasar kompetitif. Faktor yang mempengaruhi kekuatan pasar. Kekuatan pasar tergantung pada faktor-faktor seperti jumlah dan ukuran perusahaan, elastisitas permintaan, diferensiasi produk, ketidaksempurnaan informasi, hambatan masuk, dan ketersediaan produk substitusi dan biaya peralihan. Yang terakhir adalah mengukur kekuatan pasar. Salah satu pendekatan untuk mengukur kekuatan pasar adalah indeks Lerner, mengukur sejauh mana harga melebihi biaya marginal. Berikut adalah rumusan indeks Lerner. Indeks Lerner atau L sama dengan P dikurang MC per P, di mana P adalah harga, MC adalah biaya marginal, dan E adalah elastisitas permintaan. Indeks Lerner yang positif mengindikasikan perusahaan memiliki kekuatan monopoli. Harga jual melebihi biaya marginal. Semakin tinggi indeks, semakin besar selisih harga dan biaya marginal. Semakin besar pula kekuatan pasar. Sementara itu, ketika indeks Lerner sama dengan 0, perusahaan tidak memiliki kekuatan pasar. Perusahaan hanya membebankan harga pada tingkat biaya marginal. Dengan kata lain, perusahaan beroperasi di pasar persaingan sempurna. Sekian presentasi dari kelompok kami.